Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Akbar SMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen pemasaran, dan tak lupa pada rekan-rekan kelas manajemen 2B yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyimak video pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan tak lupa pada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang langkah-langkah keputusan dalam keputusan pembeli dan proses penggunaan produk baru. Di sini juga saya tidak sendiri, ditemani beberapa rekan saya, yaitu ada Wida Setiawati selaku pemateri kedua, Bayu Dwiki Ramadika selaku pemateri ketiga, Muhammad Sanaya Erwanda selaku pemateri keempat, Abgi Ilmi Pratama selaku pemateri kelima, dan Dina Siska Normala selaku pemateri keenam. Untuk mengefektifkan waktu, lanjut aja ke pemateri pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu adalah suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Jadi penerapan konsep pemasaran itu tidak akan lepas dari yang namanya perilaku konsumen. Oleh karena itu, perusahaan dapat berhak untuk melakukan usaha perlu menganalisis perilaku konsumen tersebut. Nah, perusahaan pun juga harus mengetahui perilaku konsumen, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan si konsumen pada saat itu. Perilaku konsumen juga merupakan salah satu unsur pokok kegiatan pemasaran yang harus diketahui oleh perusahaan tersebut. Nah, pemasaran diharapkan mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan pembelian. Di sini ada juga menurut bahasa swasta terdapat 5 peran yang dimainkan konsumen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adalah pemeraksa. Nah, pemeraksa ini adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang ataupun jasa, termasuk juga yang mempunyai kebutuhan dan atau keinginan tetapi tidak mempunyai kewenangan atas kegiatannya sendiri. Jadi di pemeraksa ini adalah individu, yaitu seseorang yang mempunyai inisiatif untuk membeli barang atau untuk menggunakan jasa orang lain, atau dia mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi dia tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya sendiri. Jadi dia tuh tidak langsung memberinya secara langsung, jadi dia membeli lewat perantara. Itu contohnya dia pengen suatu barang atau makanan, dia beli dari uangnya sendiri, tapi dia menggunakan jasa orang lain untuk membeli suatu produk tersebut. Yang kedua itu ada pemberian pengaruh. Nah, pemberian pengaruh ini adalah individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli secara langsung, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi pemberian pengaruh ini bisa diartikan itu, contohnya itu ada promo-promo si perusahaan tersebut melakukan promosi pada pelanggan atau konsumen agar si pelanggan itu dapat tertarik untuk membeli produk yang perusahaan diluncurkan. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk pengambilan keputusan ini individu yang memutuskan apakah dia akan membeli atau tidak, apakah yang akan dibelinya itu berupa apa, dan bagaimana cara membelinya, dan kapan dan di mana dia akan membelinya. Jadi si konsumen yang menentukannya sendiri, yang menentukan keputusannya sendiri. Dan yang keempat itu adalah pembeli. Pembeli ini kalian tahulah, pembeli di luaran sana, baik di pasar, baik pun di supermarket, itu adalah pembeli suatu individu yang melakukan transaksi, jadi melakukan pembayaran yang real. Jadi ada pembeli, ada penjual. Jadi si pembeli yang membayar ke penjualnya, dan pembeli dapatkan barang yang dia inginkan.
Dan yang kelima itu ada pemakai. Pemakai adalah individu yang menggunakan produk yang telah dibeli sebelumnya. Contoh, kita membeli suatu barang, contohnya es krim lah. Kita membeli es krim di supermarket, kita bayar ke kasir dan kita menggunakan produk itu, memakannya, mengkonsumsinya. Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian. Lebih lanjut ke pemateri kedua. Silakan. Nama saya Wida Setiawati, saya akan menjelaskan materi tentang keputusan pembelian. Keputusan pembelian yaitu ada 6. Yang pertama adalah keputusan produk. Keputusan produk adalah suatu sifat yang dapat diraba atau tidak, contohnya kemasan dan warna. Nah, jika produk sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat tersebut akan membeli produk tersebut. Nah, yang kedua ada merek. Yang merek adalah suatu ciri dalam sebuah produk yang dapat dibedakan dengan produk lainnya. Yang ketiga adalah penyaluran. Penyaluran adalah di mana konsumen akan membeli produk yang mereka butuhkan. Yang keempat adalah waktu pembelian. Waktu yang dihubungkan kapan konsumen akan membelinya, yang berkaitan dengan pagi, siang, sore, bulan. Yang kelima adalah jumlah pembelian. Jumlah yang akan dibeli oleh suatu konsumen. Yang keenam adalah metode pembayaran, berkaitan dengan mengeluarkan uang konsumen tersebut, dan pembayaran tersebut bisa melalui kredit dan cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badu Kiramandika dengan NIM 2818051. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keputusan pembelian, yang dimana peran ini sangat penting dalam memahami konsumen untuk benar-benar membuat keputusan pembelian. Yang pertama ada mengenal masalah. Pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan secara internal ataupun eksternal. Yang selanjutnya ada pencari informasi. Pada tingkat ini, seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk. Yang selanjutnya ada sumber informasi. Sebuah informasi mempengaruhi keputusan pembelian. Yang selanjutnya ada dinamika pencarian. Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek, pesaing, atau fitur mereka. Yang terakhir ada evaluasi alternatif. Konsumen memproses informasi merek kompetitif dan melakukan penilaian, membantu kita memahami untuk proses evaluasi yang selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanaya Arwanda akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya adalah perilaku pasca pembelian. Nah, setelah pembelian, konsumen mungkin akan mengalami konflik dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang produk lain, dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Nah, komunikasi pemasaran seharusnya dapat memasok keyakinan dan mengevaluasi yang dapat memperkuat pilihan konsumen tersebut dan membantunya merasa nyaman tentang merek tersebut. Karena itu, tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian saja, namun pemasar juga harus dapat mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian. Nah, yang pertama adalah kepuasan pasca pembelian. Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan suatu produk. Nah, jika kinerja tidak memenuhi harapan, maka konsumen akan kecewa. Namun jika memenuhi harapan, maka konsumen akan puas. Dan jika melebihi harapan, konsumen akan sangat puas. Perasaan inilah yang menentukan apakah pelanggan tersebut akan membeli produk itu kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan kinerja, maka semakin besar ketidakpuasan yang akan terjadi. Beberapa konsumen memperbesar kesenjangan itu ketika produk yang mereka dapat itu tidak sempurna atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan sangat kecewa. Namun ada pula konsumen lain yang meminimalkan kesenjangan tersebut dan tidak terlalu kecewa dengan produk tersebut. Dua adalah tindakan pasca pembelian. Nah, di sini jika
konsumen puas akan suatu produk, mungkin ia akan membeli produk itu kembali. Namun jika konsumen tidak puas, mungkin mereka akan mengabaikan atau mengembalikan produk tersebut. Nah, mereka mungkin mencari informasi yang memastikan nilai produk yang tinggi. Mereka juga mungkin mengajukan tuntutan umum untuk melayangkan keluhan kepada perusahaan tersebut menggunakan pengacara atau melayangkan keluhan ke kelompok lain. Namun jika tindakan pribadi itu mencakup keputusan untuk berhenti membeli produk tersebut atau memperingatkan teman agar tidak membeli produk tersebut, begitu. Nah, komunikasi pasca pembelian dapat menghasilkan pengembalian produk dan pembatalan pesanan yang lebih sedikit. Ketiga adalah penggunaan dan pengingkaran pasca pembelian. Nah, pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepat kembali mengkonsumsi sebuah produk, maka semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. Salah satu peluang untuk meningkatkan frekuensi penggunaan produk terjadi ketika persepsi konsumen tentang penggunaan mereka berbeda dari kenyataan. Konsumen mungkin gagal mengganti produk yang mereka rentang untuk relatif pendek dengan cukup tepat karena mereka salah menilai umur produk. Satu strategi untuk mempercepat pergantian adalah mengaitkan tindakan menggantikan produk dengan liburan, kejadian, atau waktu tertentu dalam 1 tahun. Segi lain untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pelanggan adalah 1. Kapan mereka pertama kali menggunakan produk atau harus mengganti produk. 2. Tingkat kinerjanya saat ini. Mungkin cara termudah untuk meningkatkan penggunaan adalah mempelajari kapan penggunaan aktual kurang dari yang direkomendasikan dan membujuk pelanggan tentang keuntungan penggunaan yang lebih teratur guna menanggulangi potensi masalah. Jika konsumen membuang produk, pemasar itu harus tahu bagaimana mereka membuangnya, terutama jika seperti baterai, kemasan minuman, peralatan, elektronik, dan popok sekali pakai yang dapat merusak lingkungan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk baru. Ada 4 poin, yaitu pemunculan gagasan atau ide generation. Pengembangan baru dimulai dengan penelitian terhadap berbagai gagasan produk baru. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha, perusahaan, dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan produk baru. Dan untuk poin yang kedua yaitu penyaringan gagasan atau ide screening. Mengurangi banyak gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. Suatu ide atau gagasan yang lolos penyaringan selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa alternatif konsep produk. Suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Suatu konsep produk adalah versi terinci dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang mempunyai arti. Sedangkan suatu citra produk atau image adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata atau calon produk. Poin yang ketiga, yaitu pengembangan dan pengujian konsep atau concept development and testing. Mengembangkan suatu produk untuk diperkenalkan ke masyarakat dan masyarakat tersebut pasti membelinya. Pembeli tersebut untuk sistem pengujian apakah produk bagus atau tidak. Dan poin yang terakhir yaitu pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran. Penempatan produk yang telah direncanakan, penjualan bagian pasar serta sasaran keuntungan yang hendak dicari pada tahun pertama. Bagian kedua dari bagian strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Bagian ketiga yang terakhir yaitu menjelaskan penjualan jangka panjang dan direncanakan serta sasaran, keuntungan, dan strategi
dan strategi bauran pemasaran selama ini. Di sini, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses pengembangan produk baru. Poin berikutnya yaitu analisis usaha. Manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran. Perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan usaha tersebut. Manajemen harus menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan ataukah belum. Jika telah memenuhi tujuan perusahaan, maka produk bisa bergerak maju ke langkah selanjutnya. Poin berikutnya yaitu pengembangan produk. Bila konsep produk telah lulus dari uji analisis usaha, lalu konsep itu menuju riset dan pengembangan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik dari konsep produk, agar bisa menemukan sebuah profit yang memenuhi konsep produk dan dapat diproduksi dengan biaya produk yang telah dianggarkan. Poin berikutnya yaitu pengujian pasar. Pengujian pasar adalah keadaan di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan konsumen dan penyaluran pengelola, memakai dan membeli ulang produk itu, dan seberapa luas pasar. Poin yang terakhir yaitu komersialisasi. Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke pasar. Dalam suatu produk harus memutuskan kapan, pada siapa, dan bagaimana. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Oke, pembahasan materi telah selesai dilaksanakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya pada forum yang sudah tersedia. Dari kami cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.